Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat menikmati, mengalami, merasakan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Pagi yang baik ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu cara mengatasi persoalan. Sekali lagi, cara mengatasi persoalan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya persoalan, yang namanya masalah, tantangan, kesulitan dan kesukaran di dalam hidup ini. Siapapun kita, setiap kita pasti pernah berupaya untuk menyelesaikan setiap masalah di dalam hidup ini. Atau mungkin kita sedang menghadapi persoalan di dalam hidup ini. Di hari-hari yang sedang kita jalani. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan, lewat kisah dari Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita mengatasi persoalan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang pertama atau cara yang pertama di dalam mengatasi persoalan hidup yaitu berdoa. Sekali lagi, cara yang pertama yaitu berdoa. Di dalam ayat yang ke-36, bagian terakhir di sana dikatakan, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus menghadapi sebuah pergumulan hidup yang luar biasa. Bahkan tadi kita memperhatikan bahwa Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih," di dalam ayat 38. Seperti mau mati rasanya. Yesus merasa sedih, Yesus merasa gentar, Yesus merasa takut di dalam kemanusiaannya. Tetapi kita memperhatikan bahwa cara yang terbaik yang Yesus lakukan di dalam mengatasi sebuah pergumulan hidup yaitu berdoa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita sedang menghadapi sebuah persoalan. Khususnya kita di hari-hari ini sedang menghadapi sebuah persoalan yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Ini persoalan. Ini sebuah masalah. Dan firman Allah mengajar kepada kita pagi hari ini, cara terbaik di dalam menghadapi adalah apa? Berdoa. Berdoa. Sekali lagi, berdoa. Inilah cara yang Yesus lakukan, yang perlu kita teladani bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, "Tetaplah berdoa." Jadi ini cara yang paling tepat yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kita menghadapi masalah, persoalan hidup ini, cara yang pertama yang harus kita lakukan yaitu berdoa. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga.
Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku. Tuhan mengajar kita supaya kita berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia ketika kita sedang menghadapi sebuah persoalan, masalah di dalam hidup kita. Yang kedua, cara kita mengatasi persoalan atau masalah di dalam hidup kita. Yang kedua yaitu apa? Kita membutuhkan dukungan dari orang lain. Kita membutuhkan dukungan dari orang lain. Di dalam Injil Matius 26 tadi, ayat yang ke-37 dan 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus membawa murid-muridnya sampai di Taman Getsemani. Tapi ketika dia mau berdoa, dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Untuk apa? Untuk menemani dia, untuk berjaga-jaga dengan dia. Sebagai orang-orang percaya, kita membutuhkan dukungan dari saudara-saudara seiman kita. Tentunya dukungan apa? Saran mungkin, pandangan mungkin, bahkan perhatian-perhatian. Kita membutuhkan dukungan doa dari saudara-saudara seiman kita. Ketika kita sedang ada di dalam persoalan, masalah hidup ini. Kita perlu menyadari, jangan sampai kita merasa mampu, kita merasa kuat sehingga kita tidak membutuhkan orang lain. Ingat bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Itu sebabnya lewat firman Tuhan pagi hari ini, firman Allah mengingatkan kita supaya apa? Cara yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi masalah dan persoalan hidup, yaitu kita butuh dukungan dari saudara-saudara kita yang lain. Dan dukungan yang paling mudah mungkin yang mereka dapat lakukan, yaitu doa-doa mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sendiri berkata, ya, berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jagalah dengan aku. Yesus butuh teman. Demikian juga saudara dan saya. Kita butuh dukungan dari saudara-saudara seiman kita. Yang ketiga, cara yang ketiga dalam mengatasi persoalan hidup, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga yaitu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam doa-doa yang Yesus naikkan, Yesus selalu berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi yang ketiga yaitu belajar melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai masalah dan persoalan membuat kita tidak mau lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita lalai melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, lakukan bagian kita. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yang merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, lakukan itu sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan. Tetap lakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena saya percaya ketika kita belajar melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Pagi hari ini kita sudah belajar bersama-sama cara mengatasi persoalan, masalah di dalam hidup kita. Yaitu yang pertama berdoa,
Yang kedua, kita butuh dukungan dari teman-teman seiman kita. Dan yang ketiga, belajarlah kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh datang kepada setiap kami. Firman Tuhan ini biar menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi persoalan, tantangan, dan masalah hidup di hari-hari ini. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan kami. Bahkan berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan, kasih, dan pengharapan kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Engkau memberkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang punya pergumulan dan masalah beri jalan keluar. Bahkan yang sakit hamba mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Pelihara kami, jaga, lindungi, bentengi, pagari kami. Anugerahi kami kekuatan dan kesehatan baru selalu. Kami ucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.